Selamat sore. Selamat sore. Selamat datang di sesi konseling pada sore hari ini bersama saya Ririn Syahwa Aziza atau bisa dipanggil dengan Mbak Ririn. Apa benar ini dengan Mbak Ella? Iya benar Mbak Ririn. Tadi administrasi saya memberitahu nama dan menceritakan singkat mengenai permasalahan dari Mbak Ella. Kalau begitu, saya bisa memanggil dengan sebutan siapa supaya Anda bisa merasa nyaman. Boleh dipanggil dengan Mbak Ella saja. Oke, Mbak Ella. Jadi saya membimbing dengan Mbak Ella ya selama sesi konseling berlangsung. Baik Mbak Ririn. Terima kasih Mbak Ella sudah memberikan kepercayaan kepada Biro Konseling kami dan saya harap juga mempercayai saya sebagai konseling Mbak Ella. Iya Mbak Ririn, sama-sama. Oh iya Mbak Ella, saya akan menyampaikan informasi penting bahwa saya di sini berada di bawah supervisor dari Biro Psikologi Sejahtera. Dengan begitu, saya akan menjaga kerahasiaan apa yang Mbak Ella ceritakan kepada saya. Dan saya tidak akan menceritakan kepada siapapun, kecuali selama sesi konseling berlangsung, terdapat indikasi atau tanda-tanda dari cerita yang dapat membahayakan Mbak Ella sendiri atau orang sekitar, misalnya orang tua, teman, atau yang lainnya. Untuk itu, saya memiliki hak dan kewajiban untuk menyampaikan cerita Mbak Ella tersebut kepada atasan saya, supaya memperoleh penanganan yang lebih intensif. Apa Mbak Ella setuju? Baik Mbak Ririn, saya setuju. Oke. Apa ada yang mau ditanyakan Mbak Ella? Sepertinya tidak ada. Oh ya, ya Mbak Ella. Ada tambahan informasi. Apabila suatu saat atau setelah konseling ini selesai, Mbak Ella ingin menceritakan diskusi kita hari ini kepada orang lain, saya persilakan, saya perbolehkan Mbak Ella. Baik Mbak Ririn. Bagaimana kabar Mbak Ella hari ini? Dilihat dari luar sih sepertinya tidak masalah, tapi sebenarnya ya tidak baik-baik saja. Wah, semoga setelah bercerita dengan saya, ketidak baik-baiknya Mbak Ella itu dapat berkurang ya Mbak Ella. Ya Mbak Ririn, saya juga berharap seperti itu. Oke, Mbak Ella itu datang berkonseling karena niatan sendiri atau karena ada dorongan orang-orang sekitar Mbak Ella? Dari diri saya sendiri, karena tidak tahu lagi harus bagaimana Mbak. Oke, kalau begitu. Terus apa yang membuat Mbak Ella itu muncul keinginan untuk datang berkonseling? Saya datang ke sini karena saya tidak tahu lagi bagaimana saya harus mengerjakan tugas kuliah saya yang begitu banyak. Oh, oke. Sepertinya hampir mayoritas mahasiswa mengeluhkan hal itu Mbak Ella. Lalu gimana Mbak Ella? Jadi dengan tugas yang begitu banyak, membuat saya akhir-akhir ini sulit untuk mengontrol emosi saya, Mbak Riri. Oke. Mulai kapan sih Mbak Ella merasakan sulit mengontrol emosi itu? Sepertinya kalau tidak salah sejak saya berkuliah, terutama terutama pada ketika saya mulai masuk semester 5 ini, Mbak Riri. Oh, Mbak Ella ini sudah berkuliah. Hebat sekali Mbak Ella sudah memasuki semester 5 lagi. Bukan hal mudah pastinya di semester 5 ini. Oh iya Mbak Ella, tadi kan Mbak Ella bilang kalau sulit mengontrol emosi karena tugas yang banyak. Nah, itu maksudnya gimana ya Mbak Ella? Jadi ketika saya mengerjakan tugas yang banyak itu, tugas-tugas kuliah, tiba-tiba adik saya masuk ke kamar saya, Mbak. Ya, dia hanya sekedar tiduran di kasur sih sama mainan HP. Gimana Mbak Ella tiduran dan bermain HP? Iya, jadi di situ adik saya
bermain HP, tapi dengan nada yang sangat keras, dan di situ saya merasa terganggu. Jadi konsentrasi saya terganggu dalam ketika saya mengerjakan tugas kuliah saya, Mbak. Apa adik Mbak Ella itu tidak memiliki kamar sendiri? Tentunya punya, karena orang tua saya juga sudah memfasilitasi kamar sendiri-sendiri. Hmm. Mbak Ella nampak marah ya Mbak Ella ketika adik Mbak Ella itu datang ke kamar Mbak Ella yang sebenarnya adik Mbak Ella sendiri sudah memiliki kamar. Iya, Mbak Ririn, saya mau tidak mau harus memarahi adik saya supaya keluar dari kamar saya dan supaya saya bisa melanjutkan mengerjakan tugas-tugas kuliah saya, tapi dengan keadaan emosional yang sudah tidak stabil, Mbak. Oke, boleh dilanjutkan Mbak Ella? Jadi di situasi seperti itu, saya tetap harus mencoba untuk perlahan menenangkan diri saya supaya bagaimanapun tugas saya bisa teratasi gitu Mbak Ririn, bisa cepat selesai gitu. Wah, hebat itu Mbak Ella. Di situasi seperti itu, Mbak Ella tetap berusaha untuk mengerjakan tugas. Itu juga membutuhkan waktu yang tidak singkat untuk menenangkan diri sendiri Mbak Ririn. Oh, benar Mbak Ella. Sebenarnya sih saya juga pernah memiliki permasalahan serupa dengan Mbak Ella. Tetapi itu sewaktu saya bersekolah dulu Mbak Ella. Memang itu bukan hal mudah untuk dilewati, tapi tetap harus dilewati Mbak Ella. Oh begitu. Ya, saya hanya bisa melakukan hal seperti itu di setiap kejadian Mbak. Di, di situasi seperti itu, bagaimana dengan respon orang tua Mbak Ella? Apalagi pada saat Mbak Ella memarahi adik Mbak Ella. Orang tua saya sih hanya sekedar melihat dari jauh, tidak menegur adik saya atau apalah itu. Apa tidak ada respon lain Tidak. dari permasalahan Mbak Ella tadi? Dampak apa yang Mbak Ella rasakan? Ya, saya merasa mudah emosi akhir-akhir ini karena harus memikirkan berbagai tugas yang banyak yang harus diselesaikan dengan segera, dan akhir-akhir ini saya juga sedikit-sedikit menjadi baperan gitu, Mbak. Apa Mbak apa Mbak Ella pernah mencoba untuk meminimalisir emosi? Pernah, Mbak Ririn? Boleh ceritakan bagaimana cara meminimalisirnya Mbak Ella? Saya mencoba untuk mengerjakan di luar rumah atau mengerjakan di kafe, tapi kan itu membutuhkan biaya tambahan, Mbak Ririn. Boleh ceritakan Mbak Ella bagaimana cara meminimalisirnya? Nah, jadi saya mencoba untuk mengerjakan tugas-tugas saya di luar rumah Mbak Ririn, atau mengerjakannya di kafe lah. Tapi kan itu membutuhkan biaya tambahan juga Mbak Ririn. Ya, ya benar Mbak Ella. Di situasi seperti itu pasti Mbak Ella merasa bingung harus mengerjakan di rumah, tetapi dengan situasi yang kurang kondusif. Sedangkan di luar rumah juga membutuhkan biaya tambahan. Apa benar Mbak Ella? Ya, benar sekali Mbak Ririn. Oh, oke. Berarti susah mengontrol emosi Mbak Ella itu berawal dari tugas Mbak Ella yang banyak, kemudian nanti Mbak Ella yang datang ke kamar Mbak Ella, serta orang tua Mbak Ella yang kurang tegas dalam bertindak. Apa benar Mbak Ella? Ya, benar Mbak Ririn. Oke. Dari cerita Mbak Ella tadi, apa masih ada yang mau diceritakan lagi Mbak Ella? Sepertinya sih sudah cukup Mbak Ririn. Baik, kalau dirasa cukup, kita juga cukupkan sampai di sini dulu ya Mbak Ella. Karena pertemuan hari ini berbatas waktu, saya cukupkan sekian pertemuan hari ini. Di sesi selanjutnya, Mbak Ella bisa menceritakan lebih mendetail mengenai permasalahan Mbak Ella yang dirasa hari ini belum tersampaikan.
Baik, Mbak Ririn. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya Mbak Ila telah meluangkan waktu dan telah berbagi cerita di sesi konseling online sore hari ini. Selamat sore, selamat beraktivitas kembali. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya Mbak Ella telah meluangkan waktu dan telah berbagi cerita kepada saya di sesi konseling sore hari ini bersama saya. Selamat sore Mbak Ella, selamat beraktivitas kembali. Selamat sore, Mbak Ririn. Terima kasih. Sama-sama Mbak Ella.